Atau mungkin Mbak Sumpil pengecut kali ya? Apa sih Mbak omong? Pengecut. Mbak Sumpil itu pengecut. Ya. Apa sampai nggak terima? Nggak terima turun. Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Orang yang dihadapi Gus Nur Samsun ini adalah seorang dukun santet pembunuh bayaran yang diperintahkan untuk menghancurkan Gus Nur Samsun. Dengan kemampuan kanuragannya yang katanya hebat, dia ingin melawan Gus Nur Samsun dan membunuhnya. Lalu apakah yang kemudian terjadi setelah Gus Nur Samsun berduel hebat dengan sang dukun ini? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Jadi sahabat-sahabat, kita akan mendatangi dukun, ya, Mbak Sumpil. Nah, sudah membuat janjian sama saya di area ini, katanya akan menunggu di pinggir jalan. Tanda-tandanya ada api, dan di situ dia akan duduk di bangunan Kayak gardu ya, pos ya. Pos Ya. kampling gitu lah. Ya, jadi kita akan mendatanginya ke sana, sahabat-sahabat. Sahabat yang berbahagia, video ini adalah ketika Gus Nur Samsun ingin meladeni tantangan seorang guru dukun santet Mbah Sumpil. Namun ternyata, dukun Sumpil hanya menyuruh dukun bayaran untuk melawan Gus Nur Samsun. Mbah Sumpil ini adalah seorang guru dukun santet yang sangat ingin menghancurkan Gus Nur Samsun. Itu dikarenakan aksinya yang biasa mendatangi dan mengobrak-abrik eksistensi para dukun. Sehingga kemudian, dia sangat bernafsu ingin menghentikan aksi Gus Nur Samsun tersebut. Namun ternyata Mbah Sumpil ini adalah dukun yang sangat licik. Ketika dia menantang Gus Nur Samsun untuk melakukan pertarungan, sang dukun selalu mengingkari janjinya. Dia hanya menyuruh dukun pengikutnya dan muridnya untuk melawan dan menghabisi Gus Nur Samsun. Bahkan dia juga menggunakan jasa para dukun bayaran. Dan bersyukur atas kehendak Tuhan, Gus Nur Samsun selalu bisa mengalahkan mereka. Gus Nur Samsun pun merasa cukup emosional karena telah dipermainkan dukun Sumpil yang demikian itu. Akan tetapi dia sedikit pun tidak merasa kecewa. Dia malah merasa bersyukur, karena dengan Mbah Sumpil menyuruh banyak dukun untuk menghadapinya. Gus Nur Samsun bisa berjumpa dengan banyak dukun santet, yang kemudian bisa disadarkannya. Seperti halnya dalam aksi Gus Nur Samsun kali ini. Dukun Sumpil kembali menghubungi Gus Nur Samsun dengan nomor ponselnya. Sang dukun kembali menantang Gus Nur Samsun untuk melakukan duel pertarungan. Sebab itulah Gus Nur Samsun kemudian mendatangi tempat yang dikatakan dukun Sumpil sedang menunggunya. Sebenarnya Gus Nur Samsun tidak cukup yakin dia akan bertemu dan berhadapan dengan dukun Sumpil itu. Akan tetapi, dia ingin mencoba berbaik sangka. Entah yang ada Mbah Sumpil atau bukan, Gus Nur Samsun tetap datang untuk memenuhi tantangannya. Di sebuah gubuk bambu di pinggiran jalan perkampungan itu, tampak ada seseorang yang menyalakan lampu lilin yang ada di sana. Yakin bahwa Mbah Sumpil sudah menunggunya, Gus Nur Samsun pun segera mendatanginya. Namun sama dengan yang sebelumnya, orang tersebut ternyata bukan Mbah Sumpil. Dia adalah dukun pengikutnya yang dia minta untuk melawan Gus Nur Samsun. Lalu apakah yang kemudian dilakukan Gus Nur Samsun mengetahui hal yang demikian itu? Silakan disaksikan videonya selengkapnya. Manun, Mbak Sumpil, ini Mbak Sumpil bukan? Matikan mobilnya coba. Enek perlu apa rene? Saya pengen bertemu sama Mbak Sumpil, bukan? Katanya ngajak janjian di area pinggir jalan katanya. Ada gubuk-gubuk, ada api-api. Lah ini kan sudah ada api, ada gubuk. Dan penampilan sampean mirip sekali seperti dukun-dukun, tapi pakai kaos Adidas ya. Ojo celok aku Mbah Dukun. Nah terus apa? Semediku saiki wis mbok rusoi, lilinku urung entek sampean wis ngrusoi aku. Oh, sampean semedi kok di pinggir jalan. Siapa yang nyuruh sampean, siapa? Wis rasate kok reno-reno. Nah, terus aslinya sampean siapa namanya? Ojo tekok jenengku. Oh, Celuk ae Pak D. Pak D, ya udah Pak D. Pak D, sampean yang bernama Mbak Sumpil bukan?
Ora. Nah terus sampean itu apanya Mbah Sumpil? Aku anak buahe. Oh sampean anak buah Mbah Sumpil. Arep semedi didadekno Mbah Dukun ora sida. Oh, Mbok rusoi. loh saya kan mendatangi janjian sama Mbah Sumpil. Kenapa saya nggak bisa ketemu sama Mbah Sumpil? Mbah Sumpil itu menantang saya sudah lama loh, tapi belum juga ketemu sama saya. Kowe ngerti apa ora? Ngerti apa? Saiki usume iki politik. Maksudnya politik gimana? Mbah Sumpil iki wis ngetokne duit 300 juta dienggo mbayari Mbah Dukun-dukun. Aja ngantek metuki Mbah Sumpil nek urung ngalahno 300 dukun. Oh, berarti Mbah Sumpil menyuruh 300 dukun untuk melawan saya. Kalau saya belum bisa mengalahkan 300 dukun, Mbah Sumpil belum mau keluar. Terus kenapa sampai cuma sendirian? Kenapa nggak langsung 300 dukun saja? Kemarin-kemarin saya sudah mengalahkan beberapa, yang artinya sudah berkurang. Nah, kenapa kalian sebanyak 300 dukun itu tidak keluar langsung? Kenapa satu kelamaan? Nah, Dek kon jajal lawak. oh kon jajal lawak. Politik apa yang digunakan Mbah Sumpil? Gak ngerti usume iki. Usume iki nek gak nganggo duit padha moh. Oh gitu. Sampai kelihatan masih muda loh, anu Pak D. Jadi saya rasa Mbah Sumpil itu salah orang kalau nyuruh sampean itu. Urung tentu sing nom kuwi wis ora iso apa-apa. Oh gitu. Urung tentu sing tuwek kuwi wis duwe pengalaman apa-apa. Jadi gimana caranya saya bisa ketemu Mbah Sumpil? Kudu ngalahno 300 dukun. Harus mengalahkan. Hmm. Ini di pinggir jalan loh Mbah. Ini. Yang artinya ini masih ini pertengahan hutan, cuman saya pinggir jalan loh. Ini jalan arah Bojonegoro kan? Iya Gus. Nah. Sana alternatif. Sita tak kon delik. Hah? Tak kon delik sita. Yang lainnya suruh ngumpet. Kenapa ngumpet? Urung tentu kowe iki iso ngalahno aku. Oh gitu. Gimana enaknya kameramen? Kita akan carinya Mbah Sumpil. Iya Gus. Tapi Mbah Sumpil menyuruh orang untuk melawan saya. Masa gitu aja terus Gus? Nggak ketemu ntar. Sampean misalkan, sampai dibayar berapa sih sama Mbah Sumpil? Dek bayar 100 juta. Sampai dibayar 100 juta untuk bertemu sama saya. Dan sekarang misalkan saya membayar 2 kali lipat 200 juta tapi keluarkan Mbah Sumpil, bisa nggak? Ora iso. Kenapa nggak bisa? Sing tak tekuni kuwi ya Mbah Sumpil. Apa sing diomongin Mbah Sumpil, ya kuwi tak lakoni. Oh gitu. Apa karepmu kok arep mbayari aku? Ya keinginan saya sampean tunjukkan di mana Mbah Sumpil tanpa pertarungan sama saya. Jadi nggak usah bertarung sama saya, tapi cukup sampean mengeluarkan Mbah Sumpil, bawa saya ke hadapannya Mbah Sumpil. Udah beres. Saya bayar 200 juta. Ora iso diganggu. Sampean nggak bisa dikasih penawaran sampean. Gak iso. Sampean percuma Mbah, untuk melawan saya Oh, juga nyerah aku Mbah. Oh iya Pak D, sampean percuma untuk melawan aku juga percuma. Bukan saya merasa jumawa ataupun merasa sakti, tidak. Tapi saya sudah bisa mengukur kemampuannya panjenengan. Kenapa ketawa? Ilmu itu sak piro? Ilmu saya tidak punya ilmu. Saya hanya punya Allah dan tentunya saya punya niat. Nawa itu datang ke sini. Wes tahu petok Petruk sama siapa? karo Allah. Ya, kalau saya bertemu secara dohir saya belum pernah. Tapi akan tetapi saya meyakini bahwa Allah itu memang wujud dan Allah itu maha gaib. Gak enak sing iso ngalahno Mbah Sumpil. Mbah Sumpil paling dhuwur dhewe. Kata siapa Mbah Sumpil itu paling tinggi sendiri, kata siapa? Diriku. Oh, kan kata sampean, belum tentu kata saya, belum tentu kata orang-orang. Gitu. Kenapa saya mengatakan belum tentu? Karena saya belum mencoba dan saya belum bertemu sama Mbah Sumpil. Wonge gak iso diganggu. Yang artinya kalau Mbah Sumpil merasa sakti, merasa punya lingwe, merasa punya kemampuan, harusnya berani langsung bertemu sama saya, bukan main politik seperti ini. Kenapa main politik seperti ini? Yang artinya Mbah Sumpil mempermainkan saya. Gitu. Atau mungkin Mbah Sumpil pengecut kali ya? Apa sih mbok omong? Pengecut. Mbah Sumpil itu pengecut. Ya. Apa sampai nggak terima? Nggak terima turun.
Kenapa? Ngomong pesen kas. Mbah Sumpil pengecut. Ya, Sampean lho iso ngomong ngono. kenapa? Orang ngerti Mbah Sumpil asline piye. Kok wis ngomong ngono kuwi? Ya sebab Mbah Sumpil nggak berani bertemu sama saya. Wonge wani, urung iso diganggu. Wonge cek repot. Lantas kalau Mbah Sumpil berani, kenapa Mbah Sumpil tidak mau menemui saya langsung sendirian? Ya, kenapa harus mengerahkan 300 dukun membayar sampai segitu banyaknya? Bayarannya berapa? 300 dukun itu semuanya menghabiskan berapa? 5M. 5 miliar. Lah 5 miliar kalau dibuang-buang untuk membayar orang semuanya akan kalah di tangan saya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, percuma buang-buang duit, lebih baik 5 miliar itu diberikan kepada saya. Ya. Taruh sama saya. Gitu. Taruh sama saya, kalau kalah duitnya buat saya gitu, perjanjian. Itu baru namanya politik gitu. Sampean orang ngerti politik. Kata siapa saya nggak ngerti politik? Sampean ae rene dhewe gak nggawa wong akeh. Loh, saya berdua kok sama kameramen kok. Wong loro tok nek wong politik mesti nggawa wong akeh. Kenapa sampean gini-gini kayak orang mabuk-mabuk? Gitu. Semedikus mau ganggu. Semedi apa kayak gini nih, semedi nih. Nih, ini semedi. Ini. Sampean nggak terima sampean? Apa? Mengecek karung. Nah, sampean apakah sudah siap? Kenapa begini kenapa? Begini sekali serang langsung tebuk gitu ya sahabat-sahabat. Wih. Kenapa? Mau pakai aji-ajian rengkah gunung seperti Kang Ujang Bustami. Rengkah gunung nih. Saya ajarkan rengkah gunung seperti apa. Seperti apa ini rengkah gunung? Oh, ternyata rengkah gunung kurang sakti. Harus pakai ya seperti itu. Kenapa, Mbah? Kenapa gelojoran? Ayo. Ayo. Ketua tamu, aku iso ngadeg. Oh gitu. Silakan. Nah, bangun. Saya belum apa-apa, Mbah. Saya baru ngeden-ngeden saja. Maris, pegang tongkat komando. Kita bermain-main 2 jurus ya. Lumayan. Lumayan apa, Mbah? Ilmumu lumayan. Oh, ilmunya lumayan. Bukan lumanyun, Mbah. Gak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Sampean masih kelihatan muda loh, Mbah. Urung tentu sing nom kuwi akeh pengalamane. Oh, gitu. Aku mangan aja belajar. Oh. Sekarang saya peringatkan, sebelum sampean fatal, sampai mati di sini, tunjukkan di mana Mbah Sumpil. Ya. Di mana Mbah Sumpil? Ya. Tunjukkan di mana Mbah Sumpil. Sekarang tunjukkan di mana Mbah Sumpil. Ya. Ora nek. Sampean kalau tidak mau mengatakan, saya hajar sampai sampean fatal. Ya. Ora enek. Sekarang kita pungkasan. Dia sudah pingsan ya. Nggak tahu pingsan atau apa. Kita bawa ke mobil karena 1 orang, kita masukkan ke dalam mobil. Langsung kita sandra, kita tanya-tanyain di mana Mbah Sumpil. Ya. Setelah itu kita buang di pinggir jalan. Terjadi pertarungan yang cukup hebat Gusnur Samsun dengan sang dukun suruhan Mbah Sumpil itu. Dan pada akhirnya, Gusnur Samsun bisa mengalahkannya. Gusnur Samsun kembali meminta sang dukun agar bersedia menunjukkan tempat keberadaan dari Mbah Sumpil. Akan tetapi dukun itu tetap keras kepala. Sehingga Gusnur Samsun berkali-kali menghajar memberikan pelajaran, hingga tubuhnya remuk meregang nyawa. Terima kasih telah menyaksikan video dakwah yang penuh perjuangan dan keagungan ini. Ambillah sisi baiknya dan tinggalkanlah sisi buruknya. Tentunya kami juga berharap video dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat,
Juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Putar tasbihnya dan baca solawatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihum satun udfi biha harol wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wa banahuma wa Fatimah. Lihum satun udfi biha harol wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wa banahuma wa Fatimah.